Iseng ngajuin dengan data busuk yang sudah beberapa kali galbay di aplikasi pinjol lainnya, tiba-tiba bisa nyantol juga nih cuy, dan bahkan bisa dicairkan dengan limit yang lumayan tinggi di aplikasi ini. Dan pastinya tenornya juga gua heran banget, malah ketinggian sih ya untuk tenornya. Namun gak masalah, yang penting bisa dicairkan aja dulu. Untuk pembayarannya juga ringan banget, dan pastinya kalau kalian sudah pernah galbay di aplikasi pinjol ilegal, bisa coba ngajuin di aplikasi ini dengan menggunakan data yang sama, siapa tahu bisa dicairkan juga ya cuy. Nah, untuk kalian yang pengen merawat, recommended banget di aplikasi ini karena bisa cair berkali-kali dan gak bakalan digantung ataupun di prank ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 1 juta rupiah ya. Nah, di sini untuk tagihan periode bulanan yang harus gue bayarkan yaitu 1.298.000 ya. Dan di sini jatuh tempo pada tanggal 21 April 2022. Untuk tenornya ini gua heran banget nih cuy, 6 bulan ya. Gua nggak tahu, mungkin ini kesalahan dari sistem atau gimana ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita meminjam dengan limit 1 juta itu paling tinggi 2 bulanan. Namun ini sampai tembus dengan 6 bulan. Mungkin ini efek dari dokumen yang gua masukkan banyak banget ya cuy, sampai pengajuan gua lama banget untuk ditinjaunya ya. Nah, makanya yang sering gua katakan, dokumen yang banyak itu bukan hanya menunjang untuk di ACC pengajuan kalian, tetapi bisa menaikkan limit kalian serta tenor kalian dan lain-lain ya cuy. Nah, namun kalau misalkan data kalian juga ya seadanya, hanya KTP dan rekening, ya memang tetap bisa, tetapi agak sedikit kurang ya. Nah, itu biasanya agak hoki-hokian doang sih kalau di KTP, kalau hanya KTP dan rekening, walaupun memang ya
dokumen banyak itu nggak menjamin bisa di ACC 100% sih. Namun ya nggak masalah, dicoba aja dulu ya cuy. Malahan lebih bagus kalau menggunakan data kalian sendiri, dan lebih banyak data itu semakin menunjang ya. Nah oke, ntar gua akan bagikan tips dan trik untuk di aplikasi ini, dan juga gua akan memberikan update trik terbaru untuk pengajuan di aplikasi ini. Nah karena untuk di pengajuan kemarin-kemarin itu masih yang menggunakan trik lama sih, dan untuk trik baru pun ya kalau kalian mau coba pakai ya silakan, tetapi nggak ada jaminan bisa di ACC sih ya. Nah karena ya kembali lagi ke hoki, dan juga yang meng-ACC atau autolnya itu adalah tim audit ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya saja. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indodana ya. Dan untuk aplikasi Indodana ini buat kalian yang masih pemula ataupun baru pertama kali meminjam, biasanya masih asing banget dengan aplikasi ini. Bahkan untuk orang-orang yang sudah lama bermain pinjol ya, untuk dengar nama aplikasinya ya sudah biasa, tetapi untuk pengajuan kayaknya masih kurang ya. Karena aplikasi ini dulunya sulit banget untuk lolos ya cuy, apalagi untuk kuotanya kemarin-kemarin itu dikit banget. Nah baru nih saat ini dia lancar nih untuk kuotanya, pencairannya. Dan di aplikasi ini bukan hanya untuk khusus peminjaman, tetapi ada juga untuk produk kredit ya. Namun ntar deh kita akan bahas di detail aplikasi, di deskripsi aplikasinya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya aja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indodana Pay Later dan Pinjaman, yang dideveloperi oleh PT Arta Dana Teknologi ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalau kalian mau pastikan lagi, tinggal masuk ke web OJK, download PDF-nya, dan situ ada daftar fintech yang berizin OJK per 2 Maret 2022 kalau gua nggak salah. Nah itu updatean yang terbaru ya. Kalau untuk updatean yang paling barunya kayaknya belum ada sih ya cuy. Nah untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen download, tinggal kalian cek di Google Play Store, ketika nama aplikasinya dan langsung download aja. Tampilannya seperti ini nih cuy. Namun untuk pengguna App Store kayaknya ada ya. Kemarin kalau nggak salah gue cek ada sih ya. Tetapi kalian bisa cek kembali apakah ada untuk di App Store atau nggak ada ya. Nah di sini untuk terakhir diupdate itu 25 Maret 2022. Jadi kalau kalian mau rawat, update aja dulu. Kemudian di sini untuk jumlah downloadnya 5 juta, ini lumayan banyak dengan rating 4,6, hampir mencapai nilai maksimal ya, yaitu 5, dengan ulasan 891.000 ulasan ya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk brosurnya menarik. Di sini kita singkat-singkat aja ya cuy, karena gua akan bagikan beberapa tips ntar. Di sini Indodana Pay Later bisa beli barang, bayar nanti belakangan ya. Nah, ini untuk limit belanja di toko itu 25 juta rupiah. Ini untuk Pay Later ya. Kalau untuk peminjaman gua kurang tahu berapa limit yang paling maksimalnya. Bayarnya ringan, cicilan hingga dengan 9 bulan, penuhi kebutuhan limit Pay Later hingga dengan 25 juta, proses mudah dan cepat, cukup KTP dan selfie ya. Dan sini data pribadi aman dan berizin OJK ya. Nah, untuk brosurnya ini lebih mengarah ke Pay Later sih ya cuy. Udah, di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam ya. Saran gua baca aja dulu. Kemudian untuk produk yang dia tawarkan di aplikasi ini, mana nih cuy. Nah ini ada informasi layanan Indodana Pay Later ya. Nah ini untuk limitnya tinggi 25 juta rupiah untuk Pay Later. Namun untuk peminjaman tunai itu turun ya, menjadi 12 juta doang ya. Nah harusnya kebalik sih cuy ya. Kalau gua pribadi ya, harusnya yang peminjaman tunai itu 25 juta ya. Kalau mau bersaing dengan KP, isi cash, Rucep ya, kemudian Danrup ya, itu aplikasi pinjol dengan limit tinggi banget sih ya cuy. Nah di sini untuk suku bunganya 8% per bulan, rincian biaya provisinya tenor 3 bulan 16%, kemudian 6 bulan 20%, pinjamannya 9 bulan itu 15% ya. Nah, kemudian di sini apa saja keuntungan menggunakan Indodana, di sini semuanya ada ya cuy.
Kemudian untuk usia pemohon minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pelunasan ya. Nah, ini yang gua bingung nih cuy. Di sini tertulis 55 tahun tetapi pada saat di aplikasinya itu ada tertulis 65 tahun. Dan kemarin ada beberapa orang yang coba mengajukan dengan umur di atas 55 tahun ataupun dengan umur 55 tahun di atas dikit ya, itu bisa lumer ya. Kemungkinan ini salah ketik atau gimana ya. Kemudian memiliki penghasilan 3.500.000 per bulan. Nah, ini yang membuat di aplikasinya agak sedikit kurang yang mengajukan ya. Karena minimal penghasilan itu 3.500.000 ya cuy. Dan sini memiliki pekerjaan tetap, memiliki akun bank atas nama sendiri khusus peminjaman tunai ya. Kalau untuk pay letter kayaknya nggak wajib ya cuy, memiliki akun bank atas nama sendiri, kemudian berdomisili di kota yang termasuk area layanan Indodana ya. Nah, kemudian di sini dokumen yang harus dipersiapkan ini yang wajib ya, KTP dan foto selfie. Untuk dokumen-dokumen lainnya itu tambahan doang ya. Nah, untuk aplikasinya dirilis sejak 29 Januari 2018 dengan izin aplikasinya hanya kamera dan lokasi doang ya cuy. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja ke aplikasinya dan gak usah berlama-lama. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Indodana ya. Nah, ini masih loading terlebih dahulu. Tinggal kita masukkan pinnya dulu ya. Dan sini kita tekan pindai sidik jari aja. Nah, ini masih loading ya cuy. Kita lihat dulu. Oke, ini gua udah masuk. Dan untuk tampilannya di sini jangan kalian ketikkan ini ya cuy, jangan kalian tekan di sini karena ini untuk limit pay letter ya, bukan untuk dana tunai. Untuk dana tunai di sini ada di bawah, tetapi selain aplikasi ini yang agak sedikit ketat, itu juga dia mewajibkan area layanan ya cuy. Nah, makanya kalau daerah kalian tidak ada di daftar area layanan ini nggak bisa untuk meminjam ya cuy. Wow, itu data kalian sudah beberapa kali meminjam ataupun banyak dokumen dan lain-lain, nggak pernah galbay, nggak pernah macet, pembayaran kalian tetap nggak bisa ya cuy. Kalau misalkan kalian daerah untuk pengajuannya itu nggak ada di sini. Nah, kemarin tuh ada beberapa orang yang pernah dicairkan ataupun sudah beberapa kali merawat, tetapi pada saat dia mengajukan itu daerahnya ada di wilayah layanan Indodana. Nah, kemudian dia keluar kota ataupun nggak di kota itu lagi, terus dia mengajukan ternyata nggak ada, itu malah nggak bisa mengajukan. Jadi jaminan, jadi walaupun data kalian sudah beberapa kali meminjam dan lain-lain, kalau kalian mengajukan kembali di daerah yang nggak dijangkau oleh layanan Indodana, itu nggak bakalan bisa ya. Nah, kemudian di sini syarat dan ketentuannya ini kalian bisa lihat. Untuk umur di sini maksimal 65 tahun kan ya. Kalau kalian lihat tadi di detail aplikasinya itu hanya 55 tahun. Nah, itu yang membingungkan sih. Nah, saran gua di atas 55 tahun bisa coba aja dulu untuk mengajukan ya. Namun untuk di atas dari 65 tahun itu kayaknya nggak bisa. Nah, kemudian di sini untuk pay letternya bisa kalian untuk cicilan produk di beberapa merchant populer ya. Namun untuk peminjaman sini kalian tinggal tekan dana tunai. Nah, ini kalian lengkapi formulirnya aja dengan syarat dan ketentuan, kalian bisa baca di sini. Nah, sini kita lengkapi formulir terlebih dahulu nih cuy. Gua udah selesaikan di step terakhir ya. Nah, untuk penguploadan dokumen. Nah, ini kita kembali dulu, kita kembali ke step awal. Nah, untuk step awal ya, di sini hanya singkat doang ya cuy, hanya 1 2 3 ya. Di sini untuk nama lengkap sesuai KTP bisa kalian isikan aja, alamat email, kemudian pendidikan terakhir, nama ibu kandung, tujuan peminjaman. Nah, untuk tujuan peminjaman yang paling gampang di ACC ataupun paling gampang dicairkan seperti biaya pendidikan, kemudian kebutuhan sehari-hari konsumtif, kemudian pengembangan usaha dan juga renovasi rumah. Kalau seperti penggabungan peminjaman, kemudian cicilan kendaraan dan cicilan rumah ya,
itu agak sedikit sulit untuk di ACC, dan bahkan ya kalau misalkan juga bisa di ACC itu limit yang diberikan kecil, karena ya masa kalian mau bayar peminjaman tetapi duitnya dari meminjam di aplikasi ini lagi ya. Nah, itu bakalan sulit ya, dan bahkan untuk alasan seperti itu biasanya rawan di outsource ya. Jadi kalau bisa sih pilih aja kebutuhan sehari-hari, kemudian alamat sesuai KTP ini kalian centang aja kalau misalkan sudah sesuai ya. Nah, oke, status kepemilikan tempat tinggal milik sendiri. Kondarnya ini hanya dia minta satu doang ya, cuy. Jadi gampang banget nih. Kalian nggak usah khawatir mau ditelepon di mana, karena yang pasti ya antara dua doang, cuy. Di nopeng kalian ataupun nomor pengajuan. Kalau enggak ya di kondar kalian ya. Nah, makanya untuk di aplikasi ini memang sangat simpel banget untuk pengisiannya ya. Nah, selanjutnya di sini kalian tekan lanjut, akan diarahkan ke step kedua. Untuk step keduanya ya hanya gini doang ya, cuy. Sangat simpel banget ya, dan ini adalah salah satu aplikasi tersimpel untuk pengisian data pengajuannya. Nah, di sini ada pekerjaan, bisa kalian pilih nggak bekerja ataupun bisa pilih wira swasta. Nah, kalau kalian mau memilih wira swasta itu kalian akan dimintai beberapa data lagi ya, cuy. Jadi memang agak sedikit banyak ya, seperti nomor telepon perusahaan, nama perusahaan apa dan lain-lain. Kalau misalkan kalian pilih untuk mahasiswa, nah sama aja ya, cuy. Di sini kalau untuk tidak bekerja sama juga, untuk pelajar juga sama. Kalau driver online ini juga sama dengan pegawai dan lain-lain. Coba kita pilih ibu rumah tangga. Nah, tetap juga sama sih dengan mahasiswa dan lain-lain. Di sini kita pilih mahasiswa aja. Well, untuk peminjaman, apakah kalian memiliki pinjaman lainnya? Nah, untuk pinjaman lainnya ini ada yang berpendapat pinjaman di luar aplikasi ini. Namun kalau gua sih lebih ke aplikasi ininya ya, cuy. Siapa tahu kalian memiliki peminjaman di aplikasi ini dengan mungkin data lain ataupun akun lain, ataupun mungkin kalian belum bayarkan peminjaman kalian ya. Nah, namun kalian bisa pilih aja di sini. Kalau misalkan nggak ada ya, kalian pilih tidak. Dan sini ada nomor rekening banknya, kalian tinggal isikan. Selanjutnya langsung masuk ke step ketiga. Untuk step ketiga di sini foto KTP dan foto selfie KTP. Jadi gampang banget itu doang. Dan untuk updatean terbarunya, saran gua di sini jangan digonik. Kemarin-kemarin sih ada beberapa orang yang bisa cair dengan digonik ya. Akan tetapi kayaknya itu lebih ke kegagalan sistem sih kemarin-kemarin itu ya, cuy. Karena nggak bakalan ada peminjaman yang legal OJK bisa lolos dan bahkan bisa dicairkan dengan digonik. Kalaupun ada itu ya fix dari kesalahan sistem sih ya, cuy. Kecuali dipinjol ilegal. Kalau dipinjol ilegal mah itu gampang banget ya. Nah, kemudian sini untuk nah kemudian sini jika sudah selesai kalian tekan selesai, nanti kalian akan tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya langsung. Dan ya untuk di aplikasi ini dia ditelepon ya, jadi pastikan data kalian aktif, handphone kalian aktif, jaringan kalian stabil. Karena kalau misalkan handphone kalian aktif terus jaringan kalian nggak stabil, itu kadang nggak masuk telepon dari mereka. Dan untuk kalian jikalau ditelepon oleh tim auditnya, jawab saja sesuai dengan pengajuan kalian ya. Yang penting jangan berbeda dan jangan sampai nggak menjawab ya, karena ya itu bisa menjadi penilaian mereka. Untuk pertanyaannya apa bang? Nah, untuk pertanyaan gampang banget, hanya seputar pengajuan kalian. Kalau kalian yang isikan sendiri pasti pada tahu lah ya, seperti apakah kalian benar-benar meminjam, sudah berapa kali meminjam ya, benar atas nama ini dan lain-lain ya, cuy. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Indodana. Untuk tips dan triknya ya hanya seperti biasanya, pastinya kalau misalkan kalian mau mengajukan di aplikasi ini, tetapi data kalian itu sudah beberapa kali galbay di aplikasi pinjol ilegal lainnya, dalam tanda kutip di sini data kalian itu udah busuk, itu tetap bisa buat ngajuin di aplikasi ini. Yang penting datanya itu data KTP atas nama kalian sendiri, bukan data yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ataupun data fake ya. Nah, dan juga bukan data KTP ataupun akun
yang sudah pernah galbay di aplikasi ini. Kalau galbaynya kalian di aplikasi pinjol ilegal ataupun di pinjol legal lainnya, selama belum kena BI checking, kalau dari yang legal ya tetap bisa buat mengajukan ya. Kalau udah BI checking itu baru nggak bisa. Namun kalaupun kena BI checking, ngajuin di pinjol ilegal itu tetap bisa ya cuy. Nah, jadi ya pastikan data kalian itu memang ya data pribadi sendiri ya cuy ya. Mau itu data busuk, data fresh, ya itu nggak masalah ya. Yang penting bisa buat mengajukan. Untuk akses atau tidaknya belakangan aja ya cuy. Yang penting kalian mengajukan, ajukan. Kalaupun di auto, ajukan lagi ya. Semakin banyak kalian mengajukan, semakin besar kesempatan kalian untuk di ACC ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja.